Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan podcast Seribu Parit? Ya, apa tuh yang saya cari? Ini, saya bukan mencari sesuatu, tapi saya sedang mengawasi sesuatu. Karena saat ini saya sedang bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir. Ada Bang Rustam. Selamat datang Bang Rustam di podcast Seribu Parit. Ya. Selamat datang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tampaknya lelah sekali Bang Rustam. Hari ini kita cukup luar biasa untuk mencari jadwal juga dengan Bang Rustam mengenai, karena sebentar lagi kita menghadapi Pesta Demokrasi Akbar Republik Indonesia yang sudah ditunggu-tunggu tanggal 14 Februari dan hari ini kita akan berbicara mengenai hal tersebut gitu. Nah, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Meskipun kayaknya kurang tidur ya. Kurang tidur. Menjelang hari H, Hari pemungutan suara. hari pemungutan suara yang merupakan puncak yang ditunggu-tunggu Dari semua tahapan. Dan besok ya. Besok. Dan hari inilah hari semoga malam ini bisa setelah itu bisa tidur nyenyak. Belum bisa juga. Oke deh kalau gitu semoga sehat aja terus. Ya, amin. Oke lah. Nah, kabarnya sehat dan kita lihat nih teman-teman semua bahwa Bang Rustam ini terlihat secara looknya masih muda banget nih. Tadi saya mau manggil Bapak katanya saya masih muda kok nggak usah 2 kali gitu ya. Jadi untuk menjadi ketua Bawaslu ini gimana bisa ceritanya? Udah berapa lama sih menjabat sebagai ketua Bawaslu? Oh ini, jadi berbicara ini menjadi penyelenggara pemilu lah, menjadi komisioner Bawaslu dan sampai hari menjadi ketua Bawaslu itu kan pada awalnya saya ini kan relawan demokrasi pada tahun 2018 akhir. Nah setelah selesai dari kampus itu coba gabung-gabung, alhamdulillah KPU hari itu membuka yang namanya relawan demokrasi dan diawali dengan sekolah pemilu. Dulu di situ diadakan sekolah pemilu, jadi ada beberapa misalnya ini perwakilan. Kebetulan waktu itu kami kan masih tidak asing lah jabatan kami sebagai ketua Dema kampus. Jadi dulu aktif juga di organisasi kampus. Iya. Kalau sering lah dulu turun-turun juga gitu. Ini sering turun demo. Gitulah lebih kurangnya begitu. Iya, oke. Cuman itulah yang namanya mahasiswa kan tentu kritis ya. Ya, kritis gitu. Tapi sering turun demo dulu jangan sampai dibalas dendam di demo sekarang ya. Mudahan tidak. Jadi ceritanya itu dari KPU setelah selesai di sekolah kepemiluan, kemudian lanjut ke menjadi relawan demokrasi. Jadi relawan demokrasi kemarin itu kan salah satu tujuannya itu kan memberikan sosialisasi tentang kepemiluan juga pada tahun tahun 2019 dan itu dibagi per korwil setiap kecamatan. Kebetulan saya dapat di wilayah Tembilan Hulu. Jadi turunlah setiap desa dan sebagainya. Dan kebetulan honornya waktu itu sekitar 700.000. Lumayan. Jadi dapat sekitar saya kemarin itu dapat SK-nya itu 3 bulan menjelang Februari juga kemarin tuh menjelang pemilihan. Belum sampai selesai kontrak tersebut, menuju ke bulan kedua, dibukalah seleksi PPN-PPNS di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Tahun 2019. 19 juga. Oh iya. Ikut seleksi waktu itu. Oke. Ada ikut masnya? 2019 ya kan? Iya. Ya, kemudian kita kan seleksinya di Pekanbaru. CAT sebagainya gitu kan. Alhamdulillah kebetulan nilai itu kemarin agak tinggi lah gitu kan. Akhirnya selesai wawancara, dikembalikan wawancara di kabupaten, melihat pengumuman alhamdulillah lulus. Jadi PPN-PPNS di staf Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, di situ bermula. Nah, di situ bermula. Bermulanya dari situ. Oke. Nah, kemudian setelah 2019 menjadi staf, sampailah pada akhirnya dibuka seleksi komisioner Bawaslu di kabupaten pada tahun 2023 ini. 2003 yang lalu kemarin. Ikut seleksi. Coba-coba lah kan.
itu pun seleksinya kemarin saya harus minta izin dulu sama seluruh komisioner yang waktu masih ada seperti Pak Dong, Pak Andang, kemudian Pak Tamimi dan sebagainya. Ya tentu kita kan nggak bisa main langsung kita harus pamitan juga kan. Jangan sampai dianggap rival. Senior soalnya. Iya, senior semua. Setelah itu ngikuti prosesnya, administrasi dan sebagainya, hingga sampailah ke tahapan 10 besar, kemudian alhamdulillah lulus menjadi 5 besar di Bawaslu. Dan mungkin untuk di Provinsi Riau lah, mungkin saya yang termuda untuk ketua ya, untuk jajaran ketua Bawaslu. Oh, setelah terpilih jadi komisioner 5 besar tadi, langsunglah terpilih menjadi ketua. Ya, jadi sebelum terpilih menjadi ketua ini kan kita pleno juga dengan pimpinan-pimpinan yang ini, yang ada sekarang. Baru terpilih. Alhamdulillah saya ditunjuk, diberi amanah untuk memimpin jadi ketua. Sebenarnya pada dasarnya antara komisioner sama ini ketua sama-sama sebenarnya, sama-sama pimpinan semua. Walaupun di internal Bawaslu itu dibagi beberapa divisi, makanya di komisionernya itu ada 5. Ada bagian penanganan pelanggaran, kemudian ada bagian pengawasan, kemudian ada bagian SDM, kemudian ada bagian hukum. Jadi divisinya ada bidangnya masing-masing. Jadi bukan ketua aja mikir ke semuanya kasus itu kan. Pusing ntar kalau gitu ya. Iya pusing. Makanya nggak tidur mata bisa hitam gitu. Banyak banget nih dipikirkan sama Bang Rustam ini ya. Alhamdulillah banyak. Tapi dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kok bisa gitu ya? Jadi waktu itu ketika saya 2 bulan lah, sekitar menjabat 2 bulan. Jadi kalau bangun pagi tuh astagfirullahaladzim, saya ini ketua. Oh istighfar kok istighfar? Karena sering terlambat bangun kan. Gitulah cerita-cerita. Tapi setelah menjadi ketua akhirnya disiplin kan jadinya. Harus mau nggak mau harus gitu. Karena kita ini kan contoh lah, karena ketua itu harus menjadi ini juga. Ibaratnya pedoman lah bagi staf anggota yang lain-lain juga. Seperti itu. Oke deh. Nah, jadi perjalanan yang sebenarnya bisa dibilang cukup singkat dari 2019, 2020, 2022, 2023. Iya. Alhamdulillah ada rezekinya. Iya, ada dipercaya. Ada amanah, iya kan? Disangka-sangka. Tidak disangka-sangka dan tidak pernah terpikirkan dari 2019 itu. Enggak. Karena gini, siapa sih saya pengen jadi komisioner gitu, jadi ketua Bawaslu. Dan kita paham tugas tanggung jawab Bawaslu ini sangat besar. Berat. Beban di pinggul. Iya. Tapi alhamdulillah kita jalani aja sesuai peraturan dan prosedur. Jadi yang terpenting 2 kata kuncinya itu, semua persoalan itu dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai kewenangan. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Tidak kemana-mana. Kalau kemana-mana bahaya. Nah itu dia. Nah tadi cerita banyak kalau Bang Rustam dulunya pernah organisasi di kampus dan lain segala macam. Nah bisa diceritakan nggak sedikit tentang rekam jejak karir semasa perkuliahan hingga sampai dengan saat inilah masih tergolong bisa dikatakan di Riau termuda gitu kan. Jadi di kampus itu gimana sih orangnya sosok Bang Rustam ini gitu? Apakah memang pernah menjabat mungkin menjadi presiden mahasiswa atau bagaimana gitu? Kalau menjabat itu kan kalau kita dibagi di kampus itu ada eksekutifnya, ada legislatifnya. Kalau saya lebih di legislatifnya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau kita di daerah itu DPR-nya lah, kampus. Jadi bukan di Presmanya, cuman di ADRT-nya itu, anggaran dasar kampus itu kan sama itu kedudukannya antara presiden sama ini. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan presiden harus disetujui juga sama DPM gitu kan. Ada rapatnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau itu untuk internal kampus ya. Kalau untuk eksternal organisasinya saya lebih di Himpunan Mahasiswa Islam. HMI. Aktif juga. Aktif. Ketua mungkin. Menjadi ketua komisariat Fakultas Hukum. Di Universitas Islam Indragiri. Unisi. Ya Unisi. Orang Unisi nih bos. Sama dong. Pride Unisi bro. Unisi. Selain itu? Selain itu pernah menjadi pengurus KNPI Kabupaten. Jadi memang banyak juga organisasi yang itu digeluti. Hobi sih dulu kan. Karena kita ini
ke tembilahan kuliah kita nih kan dari kampung. Dari mana? Jauh dari pelosok, dari desa lah, desa Sialang gitu. Tembilahan Hulu masih ya? Ya masih tembilahan Hulu. Cuman kalau kesananya itu Mas lumayan ini jalannya kan. Lumayan susah masuk ke kuliah sana. Apalagi musim banjir. Iya, asli saya ini orang kebun sebenarnya. Orang Pare. Tapi yang berhasil kan? Tapi berhasil. Iya. Berhasil gitulah. Alhamdulillah. Iya. Dan setelah saat ini menjabat sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, kaget nggak sih? Yang biasanya udah sesama mahasiswa aja, yang ibaratnya satu letting nih umurnya, sekarang kan udah yang enggak nih, Pak Emdong, Pak Andang. Nah itu jadi rekan kerja yang bisa dibilang setara lah jadinya gitu. Kalau secara ini pengalaman tentu beliau lebih matang kalau secara pengalaman. Tetapi kalau untuk masalah ini pernah menduduki jabatan komisioner tentu sama gitu, sama-sama pernah di kabupaten. Nah, seperti itulah Mas. Oke. Nah, kembali ke tupoksi awal sebagai Badan Pengawas Pemilu gitu. Sebenarnya sih apa tugasnya dari Bawaslu ini dalam pesta demokrasi pemilu? Salah satu nih ya yang diamanahkan di Undang-Undang 7 itu salah satu tugas Bawaslu itu kan melakukan pencegahan. Kemudian penindakan, kemudian penanganan pelanggaran baik itu sengketa proses maupun pelanggaran pemilu. Dia ada 3 poin di situ kata kuncinya. Jadi Bawaslu itu bukan hanya sekedar melakukan penindakan ketika ada pelanggaran sebagainya, tapi sebelumnya itu ketika tahapan dilaksanakan, ketika tahapan akan dimulai itu kita harus melakukan pencegahan, ibaratnya mitigasi. Potensi terjadinya pelanggaran. Nah seperti itu. Jadi badan pengawas yang mengawasi begitu ya, sehingga tidak ada terjadinya pelanggaran di pesta demokrasi pemilu ini. Gitu. Maka itulah fungsi pencegahan. Jadi kami melakukan sosialisasi, melakukan himbauan dan sebagainya agar pelanggaran ini tidak terjadi. Jika ada pelanggaran itu yang menindaklanjuti ataukah Bawaslu yang membawakan ke aparat atau bagaimana? Jadi proses masuknya pelanggaran pemilu itu kan ada 2. Pertama temuan, yang kedua laporan. Temuan itu bisa dari pengawas kami di jajaran sampai yang paling bawah. Kemudian bisa juga laporan dari masyarakat. Laporan itu yang bisa melaporkan ada 3 juga. Pertama masyarakat, WNI, kemudian pemantau pemilu, yang ketiga peserta pemilu. Nah, itu. Jadi ketika sudah ada laporan wajib Bawaslu menindaklanjuti. Iya. Bekerja sendirikah atau bersama menggandeng yang lain? Jadi ketika sudah masuk laporan kita kan harus melakukan kajian. Ini muara pelanggarannya seperti apa. Kalau wilayah tindak pidana pemilu maka kita melibatkan kejaksaan dan polisian. Maka di Bawaslu itu ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Pemilu. Ada gabungan 3 lembaga di situ yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta ada aduan langsung dieksekusi gitu, enggak ada. Makanya seluruh yang potensi yang namanya pelanggaran itu kita sebutkan semuanya adalah dugaan. Dugaan semua. Belum tentu betul ya yang disampaikan. Oke. Seperti itu Mas. Jadi tapi untuk sampai saat ini dan sampai besok hari pemungutan suara dan mungkin dalam masih masa pesta demokrasi ini, mungkin teman-teman di rumah podcast 1000 Parit jika ingin ada melihat aduan ini, cara mereka mengadukannya bagaimana? Apakah ada format tertentu begitu? Ya. Jadi ketika pelanggaran itu ada di wilayah kecamatan, itu kan wilayahnya kita bagi per wilayah kerjanya, ada kecamatan, ada pengawas desa. Nah, silakan melapor ke pengawas desa, pengawas desa dan kelurahan di situ. Jadi selain daripada TPS, kemarin kami kan membentuk juga pengawas TPS ini. Sekitar 2000-an lebih lah, sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dan setiap TPS itu dijaga oleh satu pengawas. Kemudian satu desa dan kelurahan itu ada juga pengawasnya, pengawas desa kelurahan. Kemudian di tingkat kecamatan ada juga. Jadi silakan berkoordinasi menyampaikan hal tersebut ke pengawas di wilayah masing-masing. Seperti itu. Jadi setelah disampaikan nanti akan ditindaklanjuti. Ya, akan ditindaklanjuti.
Oke. Jadi banyak juga nih Mas sebenarnya ini kayak model apa ya? Ada yang mengirimkan sebuah dugaan pelanggaran, tapi setelah kita konfirmasi nomor yang bersangkutan tidak aktif lagi, kemudian ini, jadi kan yang namanya laporan itu kan harus terpenuhi syarat formil material, Iya, betul. seperti itu. Kalau hanya seperti saya sering menemukan bukan kejanggalan, cuitan-cuitan orang itu di media sosial ya. Iya, media Dan sosial. itu sebenarnya berpengaruh, maksudnya bakal ditanggapin nggak sih sama Bawaslu? Tapi kalau dia tidak melaporkan ke Bawaslu, tapi hanya berkomentar di status sosial, di status media sosialnya saja gitu. Ya. Itu bakal ditanggapi atau tidak? Kalau kita lihat juga potensinya, kalau memang potensi pelanggarannya itu ada, ya tentu kita akan melakukan penelusuran. Oke. Jadi tapi lebih baiknya menurut saya laporkan saja gitu ya. Saja. Daripada buat status. Iya, gitu buat kan? status. Nah, kita bercerita proses yang telah dilakukan Bawaslu selama ini sampai dengan besok hari pemungutan suara. Apa saja yang sudah dikerjakan? Kalau malam-malam sebelumnya saya lihat itu pembersihan udah baleho udah nyaman banget nih, saya lihat pohon-pohon hijau gitu ya, udah indah. Gak ada lagi foto-foto yang senyum warna-warni ya. Jam berapa itu dikerjain ya? Jam berapa, malam-malam ya? Enggak. Jadi dimulai dari tanggal 11 kemarin, itu kan sudah memasuki masa tenang. Masa tenang itu artinya tidak ada boleh lagi ada kegiatan kampanye, baik itu yang sifatnya pemasangan baleho dan sebagainya, apalagi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang. Artinya dimulai dari tanggal 11 kemarin, 12, 13 ini. Ini hari tanggal 13 Mas ya? Iya. Tanggal 13 ini adalah sudah masuk tahapan hari tenang. Hari tenang. Ya. Mari kita sama-sama menenangkan. Hari tenang untuk kita, hari tegang untuk Bawaslu nih. Iya, hari tegang untuk Bawaslu dan hari was-was bagi peserta. Terpilih nggak? Gitu. Oke. Jadi udah dibersihkan semuanya. Sudah. Kami bersama jajaran baik itu dari Salpo PP, Bawaslu, kemudian kepolisian, TNI, kemudian kita sama-sama sudah turun melakukan ini pembersihan APK. Tapi sebelum itu waktu masa-masa kampanye kemarin kita sudah himbau juga kepada seluruh peserta pemilu agar ditertibkan secara mandiri. Oh iya. Mana jadi tahu kita beri kesempatan. Jadi mana tahu kan masih baleho-balehonya itu mau diambil dibawa pulang ke rumah kan gitu kan. Buat tiker, jemur pinang. Gitu kan. Iya. Ya silakan diambil ya. Tapi saya lihat tuh di depan kantornya banyak tumpukan balehonya. Iya. Boleh diambil? Barangkali buat ayah saya mau jemur pinang. Iya. Itu susah saya jawab. Tapi saya lihat kayu-kayunya nggak diamanin. Masih itu loh, masih jadi ada. Pembersihan kemarin itu kita memang fokus pada APK-nya, alat peraga kampanye. Bukan kayunya. Bisa dikeloin. Iya. Jadi selain pembersihan APK ada hal-hal lain yang dikerjakan oleh Bawaslu menjelang hari pemungutan suara ini. Salah satunya adalah patroli. Kita juga melakukan patroli baik itu setiap kecamatan maupun desa untuk menelusuri potensi-potensi terjadinya money politik di wilayah masing-masing. Wow. Jadi supaya tidak ada kecurangan terjadi ya. Gitu. By the way, money politik nih, baju saya nih gambar uang yang terbakar. Ya. Saya anti money politik. Jadi buat caleg-caleg di sana yang ingin nyogok saya, mohon maaf ya. Saya udah punya pilihan. Sudah punya pilihan. Iya. Tapi masih ditunggu loh. Enggak. Bercanda. Oke. Nah, selama menghadapi pemilu 2024 ini, apakah ada pelanggaran-pelanggaran ditemukan? Kalau pelanggaran tentu ada. Bahkan kemarin baru-baru menjabat sudah ada salah satu laporan pelanggaran tentang netralitas ASN dan itu sudah ditangani. Dan kemudian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu juga sudah ada. Dan semuanya terselesaikan dengan baik ya. Ya kalau terselesaikan itu nanti kita tunggu hasil dari keputusan ini Sentra Gakumdu kalau mengenai tindak pidana pemilu. Oh begitu. Jadi tidak penanganannya itu bukan di Bawaslu saja gitu. Jadi pelanggaran pemilu ini kan ada beberapa macam. Ada pelanggaran administratif, pidana pemilu, kode etik, ada juga
pelanggaran Oke. kode etiknya. Wow, ya siap-siap. Kode kode etik ini bisa saja yang dilaporkan di penyelenggara kan gitu. Oh iya ya. Karena kita sebagai penyelenggara pemilu juga terikat oleh kode etik. Yang melaporkan? Bisa saja peserta pemilu, masyarakat. Oh iya. Siapa tahu ada yang main-main gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu kan tadi pekerjaan yang dilakukan Bawaslu sebelum hari pencoblosan. Nah, setelah pencoblosan ini masih ada kegiatan atau tugas pokok dari Bawaslu? Tentu setelah penghitungan suara ya. Iya, setelah perhitungan suara. Penghitungan suara ini tentu kita mempersiapkan diri, siapa tahu ada gugatan sengketa, itu sengketa hasil dan sebagainya. Jadi pengalaman yang ada malah ribetnya di mana nih? Sebelum atau sesudah? Sebenarnya semuanya sama-sama ribet. sama-sama ribet sih. Jadi selama itu ditangani sesuai prosedur, insya Allah semua bisa ini. Ini kayaknya sepanjang tahun 2024 Bang Rustam nggak bakal bisa tidur nyenyak deh ya. Karena kan ini masih ada pilkada ya kan? Iya, ke depan kita akan menghadapi lagi pilkada. Dan di tahun yang sama. Di tahun 2024 ini. 2024 ini juga. Oke, saya saranin sih siapkan paracetamol gitu ya. Obat tidur gitu. Atau kalau nggak bawa kasur aja deh ke kantor. Iya kan? Iya memang. Tapi saya juga ini ya konsumsi inilah juga vitamin. Betul. Kemudian kita kan di daerah kita nih banyak pengelola madu. Itu kan mantap itu. Iya. Tiap pagi. Untuk stamina tubuh. Ya, stamina tubuh. Oke. Bang Rustam sedia banyak madu? Sedia banyak madu? Iya, madu lebah. Tahu aja arahnya kemana? Iya. Oke. Madu lebah. Madu lebah ya. Aman. Oke, kalau gitu kalau madu lebah aman. Diminum, dikonsumsi setiap pagi. Iya, betul. Jadi selama ini sejauh ini kondisi kesehatan teman-teman dari Bawaslu aman-aman saja. Kalau dikatakan aman-aman saja, mungkin sebagian memang ada juga yang sudah drop sakit dan sebagainya. Cuman yang namanya tugas dan tanggung jawab kita yang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Jadi kita juga selalu mengingatkan kepada petugas, baik itu jajaran dari TPS, desa, kecamatan, bahkan staf-staf kita di kabupaten untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, jadi untuk teman-teman dari Bawaslu terutama petugasnya disiapkan fisik dan mentalnya ya. Iya. Nah, terutama ini kan besok udah siap-siap juga untuk hari-hari puncak gitu ya. Iya, hari puncak ini bisa saja mungkin laporan itu makin banyak. Ya kan. Oke deh. Nah, setelah nanti hari setelah pemungutan suara, persiapan dari Bawaslu juga sudah siap untuk menangani beberapa kasus yang mungkin semoga aja tidak ada. Dan amin gitu ya. Karena nggak mau stres juga ya Bang Rustam ya. Sudah cukup nggak tidur selama beberapa hari ini. Beberapa bulan mungkin. Iya, mulai dari tahapan kampanye inilah yang paling ini krusial. Apalagi besok nih ya. Iya, apalagi besok. Nah, ada nggak sih himbauan dan pesan kepada masyarakat terkait pemilu ini? Yang jelasnya kami dari Bawaslu Kabupaten Indragiri pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah berpartisipatif dalam pengawasan pemilu. Karena salah satu bentuknya itu adanya beberapa masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Artinya partisipatif masyarakat ini sangat penting. Jalan. Iya. Berarti mereka ikut mengawasi. Ikut mengawasi. Karena kalau kita ingin menjamin 100% tidak ada pelanggaran kan rasanya tidak mungkin. Karena yang namanya pesta demokrasi seperti ini kan wilayah kepentingan sangat banyak. Iya. Dan pesan saya salah satu juga itu pemilu ini jangan dilihat dari persoalan menang kalah. Tetapi harus dilihat juga benar salahnya. Karena benar salahnya itu yang bisa menentukan kita mengikuti aturan apa tidak. Oh gitu. Oke. Jangan hanya tentang menang dan kalah, tetapi benar atau salah. Salah. Ketika dia menang tapi dia salah. Oke, masuk. Ya. Lanjutkan. Saya tadi mencerna nih kalimatnya. Agak lambat deh. Iya. Oke. Mungkin itu saja, Mas. Oke. Jadi selain itu himbauan mungkin kepada masyarakat besok tanggal 14 Januari. Ya.
Besok sudah tanggal 14 Februari. Februari lagi. Februari 2024, gunakan hak pilih saudara sesuai dengan hati nurani. Karena ini sangat menentukan masa depan bangsa dan masa depan masyarakat juga. Karena sudah mewakilkan atau memandatkan suaranya tersebut kepada orang-orang yang akan dipilih. Seperti itu. Nah, himbauan terkait lainnya mungkin hari Valentine? Oh enggak ya? Oh enggak masuk wilayah pengawasan Bawaslu. Tidak masuk dari Bawaslu ya. Saya baru sadar juga besok 14 Februari pencoblosan dan hari Valentine. Iya, hari Valentine. Tapi bukan adat kita sih kayaknya ya. Bukan adat. Dan tidak dibahas juga sama Bawaslu pastinya. Iya, enggak dibahas. Di luar pengawasan. Oke kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Rustam atas waktunya hadir di podcast 1000 Parit kita pada hari ini, dan semoga teman-teman dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir akan terus sehat dan bersemangat dalam menjalani tugasnya sebagai Badan Pengawas Pemilu. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast 1000 Parit.